Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Harapdia Kurniawan, NIM 102190123. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama yaitu konsep dasar dan sejarah BPRS. Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah lembaga keuangan mikro yang perkembangannya tidak lepas dari perkembangan ekonomi sosial masyarakat Indonesia sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Istilah BPR ini mengacu pada lembaga-lembaga keuangan bank. Sejak awal perkembangannya memang memprioritaskan pelayanan skala mikro, dalam arti kepada individu dan pengusaha kecil dengan pinjaman yang relatif juga kecil. Yang pada bulan Agustus 1990, para ulama dan ekonom muslim beserta praktisi perbankan mulai menyusun program pendirian BPRS. Dengan berbagai upaya, akhirnya program tersebut terrealisasikan dengan menetapkan 3 lokasi yang mempunyai potensi berdirinya BPRS sebagai langkah awal yang konkret. Perbedaan bank pembiayaan rakyat syariah dengan bank pengkreditan rakyat yaitu yang pertama, akad dan aspek legalitas. Dalam BPR syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah maupun pengadilan agama. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, jadi harus yang halal. Yang kelima, praktik operasional BPR syariah baik untuk menghimpun maupun menyalur pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Bank pengkreditan syariah ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi atau perusahaan daerah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS ini yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan karakteristik BPRS. Tujuan BPRS yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, menengah, dan ke atas, yang pada umumnya berada di daerah perdesaan. Yang kedua, yaitu menambah lapangan pekerjaan, terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, yaitu membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapat per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Yang keempat, untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah. Demikian dari saya.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Latifah NIM 102190127 akan menjelaskan materi selanjutnya. Strategi pengembangan BPRS. 1. Sumber daya insani atau SDI. Sumber daya manusia atau sering juga disebut sumber daya insani atau SDI merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. 2. Aspek pelayanan. Pelayanan adalah upaya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam menganalisis yang bersifat menyeluruh. 3. Aspek inovasi produk. Inovasi produk dan layanan bank-bank syariah harus tetap memperhatikan definisi dan identitas kesyariahan hasil inovasinya. 4. Aspek networking. Beberapa aspek networking yang dilakukan BPRS di Jawa Barat sebagai berikut. A. Bank syariah dalam melakukan networking dengan cara mengadakan silaturahmi dengan stakeholders bank syariah. B. Kriteria untuk membangun networking perbankan syariah dilakukan dengan berbagai aspek baik intern maupun ekstern. C. Networking yang sudah terbangun diantaranya dengan Asbisindo, BMPD, pemerintahan daerah, MES, IAEI. D. Untuk menjaga hubungan baik dengan jaringan, selalu merangkul dan mengadakan kumpulan atau pertemuan dengan seluruh stakeholder. 5. Aspek regulasi. Keberadaan industri syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini bisa dibuktikan dengan angka pertumbuhan pada sektor perbankan syariah yang mencapai angka 40%. 6. Aspek edukasi publik. Bank sebagai lembaga intermediasi dan pelaksanaan sistem pembayaran memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pelaksanaan fungsi intermediasi dan sistem pembayaran tersebut dapat berjalan dengan efektif. 7. Aspek syariah compliance. Menurut Herawati, faktor-faktor yang menjadi prioritas nasabah dalam mempertimbangkan suatu bank syariah adalah terkait dengan kredibilitas bank, kesesuaian syariah, profesionalitas kerja, status bank, pelayanan transaksi, dan informasi. 8. Aspek sinergitas. Agar dapat berkembang dengan baik, bank syariah memerlukan sinergi dengan perusahaan induknya. 9. Aspek pro-sektor real. Peran syariah terhadap sektor real belum optimal. Hal ini berdasarkan laporan BI per Oktober 2012. Data itu sekaligus menunjukkan bahwa proporsi paling besar pembiayaan bank syariah adalah pada piutang murabahah. 10. Aspek segmentasi pasar. 4 kelompok faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih suatu bank dengan pendekatan surrogate variabel, yakni A. Tampilan fisik. Terbentuk karena responden menganggap bahwa tampilan internal dan eksternal bank yang menarik merupakan salah satu faktor penting dalam memilih bank. B. Jaringan ATM. Terbentuk karena kebutuhan jaringan kantor dan ATM yang luas serta reputasi dan image baik suatu bank. C. Keragaman produk. Terbentuk dari waktu operasi perbankan dan keragaman produk yang ditawarkan. D. Tingkat bagi hasil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.